Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Chandra Dewi, Guru Bahasa Indonesia SMK Islam Trisi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, di hari Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktik video pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pasundan Bandung tahun 2022 dengan materi unsur-unsur pembangun teks cerita pendek kelas 11 SMK. Berikut adalah praktik video pembelajaran dari saya. Mohon kritikan dan masukannya agar kedepannya saya bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mau cek kerapian terlebih dahulu. Sudah rapi semuanya? Sudah? Tidak ada sampah? Tidak ada. Alhamdulillah udah dipekatin. Dan sudah sarapan? Belum. Lagi puasa? Enggak sempat. Bangunnya pasti kesiangan. Baik, silakan Mbak I untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama Bahtiar Hamzah, Husnul Hasanah, Husnul Maaf, Ika Nurjana. Ika sudah sarapan Kak? Pada diet-diet yang cewek-cewek. Jelita Elok, Marwah, Nah, saya mau tanya, ada yang masih ingat tidak dengan materi minggu lalu? Silakan. Mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen. Ya, betul. Berarti masih ingat. Mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Selanjutnya, kalau untuk langkah-langkah mendemonstrasikannya, siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak I. Pahami cerita pendek yang akan didemonstrasikan. Ya, satu. Menentukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek yang akan didemonstrasikan. Yup. Menulis nilai-nilai kehidupan dalam naskah drama sederhana. Ya, betul. Selanjutnya. Menyusun skenario. Ya. Melakukan demonstrasi. Dan terakhir evaluasi. Ya, bagus. Mbak I masih ingat. Yang lainnya masih ingat tidak? Insya Allah. Insya Allah. Kalau materi-materi diharapkan untuk ingat. Tapi kalau yang mantan-mantan sebaiknya jangan diingat. Kalau minggu lalu kita belajar mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerpen, minggu ini juga materinya masih teks cerpen, tetapi ini indikatornya. Menganalisis unsur pembangun teks cerita pendek. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang unsur-unsur teks cerita pendek. Nanti kalian akan belajar menganalisisnya, dan yang kedua kalian akan belajar untuk membuktikan dari analisis kalian tersebut. Unsur-unsur cerita pendek itu ibarat kalau kalian bikin rumah nih ya. Kalau mau bikin rumah, kira-kira bahan-bahan yang harus disiapkan itu apa saja? Pasir, bata, kayu, semen, apalagi? Batu, tukang. Tentu ya, kalau misalnya bikin rumah nggak ada tukang, siapa yang bikin? Nah, kalau misalnya unsur-unsur pembangunan itu sama seperti bangunan rumah. Kita beli bahan-bahan bangunannya dulu tuh, si kayu, semen, kemudian pasir dan juga yang lain-lainnya. Baru kemudian bisa dibangun sebuah rumah. Nah, unsur-unsur pembangun teks cerpen itu harus ada unsur-unsurnya. Harus ada unsur intrinsiknya,
harus ada unsur ekstrinsiknya, baru bisa dibangun menjadi sebuah teks cerita pendek. Begitu ya. Wow, jadi apa sih manfaatnya kalian belajar unsur-unsur pembangun teks cerita pendek di kehidupan kalian gitu. Jadi kalau kalian belajar materi ini nih, kalian bisa menambah wawasan mengenai pengetahuan sastra, terutama khususnya di bidang cerpen. Sastra itu ada apa saja sih? Kalian harus mengerjakan pretest di link Google Form yang sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Silakan kerjakan pretest di handphone kalian selama 5 menit. Selanjutnya saya akan menayangkan sebuah video klip dari Feby Putri ya kalau tidak salah. Feby Putri yang berjudul Usik. Nah, di video klip ini itu ada tokoh di dalamnya. Ada unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Kemudian tugas kalian adalah cari tahu siapa saja tokohnya, bagaimana alurnya, ceritanya seperti apa, begitu ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup? Coba, sebelum itu ada yang mau menceritakan tidak? Cerita video klipnya isinya bagaimana? Ya, silakan. Ika. Itu aja, nggak apa-apa. Jadi ceritanya pertama itu ada seorang anak kecil laki-laki, dia itu tinggalnya di gubuk kan, orang yang nggak punya. Dia itu tidak bisa mendengar. Ya, betul. Terus dia kan anak kecil, mau bermain sama teman-temannya, tapi karena dia tidak bisa mendengar, berbeda dari anak-anak lainnya, jadi dijauhi sama anak-anak lainnya. Iya. Dia tidak punya teman itu. Terus lalu dia pergi dari rumahnya untuk mencari kesenangannya sendiri, bersenang sendirian, pergi bermain sendirian, jalan-jalan. Nah, setelah dia merasa capek, dia berhenti di satu warung. Ada seorang
dia yang punya warung tersebut, dia melihat anak tersebut ternyata tidak bisa mendengar. Nah dia lalu mengambil sesuatu di dalam rumahnya, yaitu sebuah alat untuk mendengar sepertinya. Itu tidak tahu apa namanya, yang punya istrinya. Kalau menurut saya sebenarnya istrinya sudah meninggal. Nah, setelah kakek itu mengambil alat pendengar tersebut, tadinya mau dikasihkan ke anak kakek tersebut, ternyata anaknya udah pergi. Setelah pergi, anak kecil tersebut berlarian lagi ke segala penjuru gitu ya. Terus akhirnya dia menemukan ada perkumpulan. Udah, tepuk tangan dong untuk Ika dong. Jelas banget ya. Jadi benar, itu tadi video klipnya itu menceritakan tentang anak yang tuli atau tuna apa? Tunarungu. Kalau tidak bisa mendengar itu tunarungu. Nah, karena si anak ini tunarungu, jadi dijauhi sama teman-temannya. Kemudian akhirnya setelah dia berkelana kemana-mana, berlari kemana-mana, akhirnya dia menemukan teman-teman yang mempunyai kasus yang sama seperti dia, yang mempunyai kekurangan yang sama seperti dia, sehingga di situ dia bisa belajar bahasa isyarat. Karena sudah bisa bahasa isyarat, akhirnya si anak tunarungu ini jadinya dia bahagia karena bisa berkomunikasi dengan teman-temannya. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, tokoh di dalam video klip tadi itu ada siapa saja? Ya nggak apa-apa, duduk. Ada anak kecil, anak laki-laki yang tuli, Ya. lalu ada ibunya, ada teman-temannya juga, terus ada kakek, Ya. terus ada di sekitar itu sama kakak laki-laki perempuan, dan juga sama teman-teman anak-anak loh. Kakak laki-laki dan perempuan itu sebagai pengajar ya, Iya. pengajar bahasa isyarat. Nah, betul. Terima kasih, Ika. Video klip tadi itu berhubungan dengan materi kita hari ini, yaitu unsur pembangun teks cerita pendek. Nah, mungkin di SMP pasti kalian pernah belajar mengenai unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Masih ingat tidak unsur pembangun teks cerita pendek itu ada apa saja? Ya, bagus Elok. Ada unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik. Lalu, unsur intrinsik itu ada apa saja? Nah, Tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, serta amanat. ya betul. Ada tokoh, ada tema, ada penokohan, amanat, latar, dan juga alur. Di unsur intrinsik cerpen itu ada tema, kemudian kalau tema itu pasti ide cerita ya. Tema dan juga judul sama atau enggak? Beda, bagus. Kalau tema berarti ide ceritanya. Ide ceritanya tentang apa? Kehidupan sosial, tentang romance, percintaan misalnya gitu. Tentang patah hati kah? Jatuh cinta kah? Gitu. Selanjutnya tentang penokohan atau tokoh. Kalian pernah dengar tidak kalau di penokohan itu ada protagonis, ada antagonis? Ya, pernah dengar? Kalau protagonis itu yang seperti apa? Yang baik. Kalau antagonis jahat gitu ya. Coba lihat dulu. Tahu nggak film-film ini? Joker. Nah tuh Bayi tahu tuh. Di film Joker yang jadi pemeran utamanya siapa? Si ini kan, ini Arthur kan? Iya kan? Pemeran utamanya kan Arthur. Nih yang ini. Arthur ini jahat atau baik? Orang baik yang tersakiti pada akhirnya jahat. Nah, berarti protagonisnya kan ini nih. Protagonisnya itu si Arthur. Jadi protagonis masih baik nggak? Masih. Baik, selanjutnya satu lagi. Kalau kalian suka nonton drama Korea, yang perempuan suka nonton drakor nggak? Ini ada drama Mouse. Pernah nonton nggak?
Belum. Nanti kalau nggak nonton juga nggak apa-apa sih. Ini ada drama Korea yang berjudul Mouse. Pemeran utamanya atau protagonisnya itu adalah seorang psikopat. Seorang psikopat. Tahu psikopat? Yang suka ngebunuh dengan cara yang sadis. Dia ini pemeran utamanya itu sebagai pembunuh berantai. Apakah dia baik? Jahat kan? Jadi protagonis baik atau masih baik gitu. Jadi protagonis itu apa? Pemeran utama. Betul kata Ika. Protagonis itu berarti pemeran utamanya atau pemeran senternya. Yang disorot paling banyak itu namanya protagonis. Jadi tidak selalu protagonis itu yang baik, yang tersakiti, itu nggak selalu seperti itu. Bisa jadi antagonis itu yang baiknya. Ini yang melawan mereka, yang melawan kedua orang ini itu kan orang baik, tapi dia sebagai antagonisnya. Jadi orang yang melawan si tokoh utama itu namanya antagonis. Saya akan membentuk kalian menjadi sebuah kelompok. Satu kelompok akan beranggotakan 4 orang menggunakan Wheel of Names. Sudah tahu belum Wheel of Name ini? Nanti nama kalian akan diacak. Kelompok pertama, Rizka. Selanjutnya, siapa lagi? Terlihat nggak sih tulisannya? Tuh. Kelompok kedua. Kelompok pertama, anggota keduanya Husnul Hasanah. Lalu selanjutnya Holidah. Wintacim ya? Oh, iya Wintacim. Nah, saya ulangi ya. Kelompok pertama berarti Rizka, Husnul Hasanah, Holidah, dan Wintacim. Selanjutnya kelompok kedua. Ika kelompok kedua. Selanjutnya baik. Sekarang silakan duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing. Perhatikan saya ya. Ikuti saya, tangannya ke atas. Tangannya ke atas, mana ke atas? Ke atas, ayo, harus konsentrasi. Tangan ke atas, kemudian ke samping, ke depan, ke atas lagi, diputar, di stop. Ayo, harus konsentrasi. Selanjutnya, turunkan dulu. Nah, sekarang tangannya ke depan lagi. Gini. Ya. Selanjutnya, yang tangan kanan keluar. Tangan kanan. Mana kanannya? Tangan kanannya keluar, putar keluar, ke arah keluar. Ya. Yang tangan kirinya putar ke arah masuk. Ya. Ayo. Putar ke arah masuk. Ayo. Ulangi ya. Tangan kanan keluar, tangan kirinya masuk gitu. Dari bawah. Nah, gitu. Nah, tuh. Keluar gini. Gitu tuh. Ya. Ayo. Nanti gini.
Ayo. Ayo bareng. Nah, gitu. Ayo. Ayo. Ulang. Ayo ulang. Sekarang sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, silakan buka bahan ajar yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp dan juga sudah Ibu printkan. Ya. Yaitu ada. Dan juga di grup WhatsApp itu ada cerita pendek yang berjudul apa itu? Judulnya? Malaikat juga tahu, karya Dewi Lestari. Sudah ketemu? Silakan buka LKPD di grup WhatsApp kalian. Tugas kalian adalah silakan kalian menganalisis bersama kelompok, menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek yang berjudul Malaikat Juga Tahu karya Dewi Lestari. Waktunya 20 menit. Kalau kalian sudah menganalisis unsur-unsur pembangun tadi, ada tokohnya siapa saja, kemudian latarnya di mana saja, latar tempatnya di mana, latar waktunya seperti apa, dan juga latar suasananya seperti apa. Kalian harus membuktikan unsur-unsur pembangun teks cerpen tersebut. Misalnya, tokohnya siapa saja, wataknya seperti apa, buktinya tuh dari mana? Ya. Buktinya tuh dari percakapan lah, atau ada penjelasannya bahwa ibu adalah ya. Baik, sudah selesai diskusinya? Sekarang waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Silakan kelompok pertama. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke, tema yang tadi saya baca adalah cinta sejati seorang ibu kepada anaknya. Nah, akan saya jelaskan sedikit sedikit alur ceritanya. Nah, pada awalnya itu ada seorang ibu dan anaknya sedang berbaring di kayak di suasana lapangan di pekarangan rumah. Nah, si ibu ini selalu paham banget keseharian anaknya gitu, dari Senin sampai Minggu. Nah, karena si abang ini menderita autisme. Nah, terus
si abang ini ketemu sama perempuan gitu, yang setiap malam minggu selalu nemenin dia, nemenin si abang. Nah, ini juga karakternya ada berapa ya? Ada 3, ada 4. Yang pertama ibu, yang kedua adiknya si abang, yang ketiga abang tersebut, dan yang keempat si perempuan itu yang dicintai. Nah, terus ada penokohan. Yang pertama, Bunda protagonis memiliki cinta sangat kuat pada abang. Terdapat dalam kutipan berikut, cintanya adalah pakai air mata, keringat, dan dedikasi untuk merangkai jutaan hal kecil agar dunia menjadi tempat yang indah dan masuk akal bagi seseorang. Bukan baginya, cintanya tak punya cukup waktu untuk dirinya sendiri. Lalu ada abang protagonis memiliki cacat mental atau autis. Terdapat dalam kutipan berikut. Bukannya tidak mungkin berkomunikasi wajar dengan abang, hanya saja perlu kesabaran tinggi yang berbanding terbalik dengan ekspektasi. Dalam tubuh pria 38 tahun itu bersemayam mental anak 4 tahun. Demikian menurut para ahli jiwa yang mendatangi Bunda. Lalu perempuan itu antagonis, memiliki sifat egois. Terdapat dalam kutipan berikut. Mereka berbicara berdua. Mereka sepakat untuk selama-lamanya pergi dari kehidupan rumah itu. Tidak mungkin mereka terpenjara setiap minggu di sana. Yang terakhir ada adik abang antagonis, merupakan sosok yang sempurna, memiliki sifat yang egois. Terdapat dalam kutipan berikut. Anak bungsunya yang juga anak laki-laki menurut orang-orang adalah figur yang sempurna. Ia pintar, normal, dan fisiknya menarik. Kami tidak mungkin bersembunyi-sembunyi seumur hidup. Anak laki-lakinya setengah berseru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Apakah juga yang terkandung hanya nilai moral? Ya. Ya, cuma nilai moral yang terkandung dalam cerita ini, cerita cerpen ini. Ada lagi? Ya, jadi Nama dan dipenuhi dari Wijaya dari kelompok 3 ingin bertanya atas suasana cerpen ini bagaimana? suasana cerita cerpen ini sedih karena apa? Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok yang sudah melakukan presentasi. Nah, perlu ada beberapa yang Ibu luruskan dan juga ada penguatan yang akan Ibu berikan. Yang pertama, tadi Tacim kalau tidak salah bilang oke. Oke itu bahasa apa sih? Bahasa Indonesia bukan? Bukan. Harusnya apa? Oke. Baik. Misalnya nih, dari tadi kan saya bilang, oh baik. Selanjutnya, ada lagi nih. Tadi Binta Cim bagus sekali sudah menceritakan dari cerpen Malaikat Juga Tahu. Ibu persingkat lagi nih ceritanya. Ceritanya itu tentang si abang. Si abang itu autis. Kemudian si abang ini selalu bersama-sama dengan seorang perempuan. Hingga akhirnya dia jatuh cinta sama perempuan tadi. Tetapi ternyata si perempuan tadi itu jatuh cintanya bukan sama si abang, tapi sama si adiknya, adik abang tadi. Adik abang itu digambarkan sebagai sosok yang sempurna, ganteng, pinter, gitu kan. Jadi yang tersisa di rumah itu hanya abang dan juga bunda. Pada akhirnya cinta yang tersisa untuk abang itu hanyalah dari bunda. Pada akhirnya cinta yang di dunia ini yang tidak ada habisnya itu cinta dari ibu. Kadang nih ya, cinta ibu itu sama seperti bintang. Kalau bintang tuh kalau siang ada nggak sih? Nggak ada ya. Tapi padahal bintang itu siang tuh ada. Hanya ketutupan apa coba? Ketutupan matahari. Ketutupan sinar matahari. Jadi bintang-bintang itu nggak kelihatan. Padahal bintang itu selalu ada di langit.
Mau siang, mau malam, mau pagi. Hanya saja kalau siang itu ketutupan matahari jadi nggak kelihatan. Sama seperti bintang, kasih sayang ibu itu, menurut kita itu kasih sayang ibu itu kadang ada, kadang enggak. Padahal kasih sayang ibu itu selalu ada sepanjang waktu. Seperti itu ya. Kita akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar apa saja? Unsur-unsur pembangun teks cerpen. Ada apa saja di dalamnya? Unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Selanjutnya, unsur intrinsik itu ada apa saja? Unsur intrinsik contohnya ada tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, sudut pandang, serta amanat. Ya. Sedangkan unsur ekstrinsik ada latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai dalam kehidupan cerpen. Ya. Silakan kerjakan post-test di Google Form yang sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Kerjakan selama 5 menit. Sudah selesai? Sudah? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tadi post-test, sekarang Ibu akan memberitahukan materi minggu depan. Minggu depan kita akan belajar merancang teks cerita pendek. Kalau hari ini kita beli bahan-bahan bangunannya nih, nyiapin bahan-bahan bangunannya. Nah, minggu depan kita akan membuat bangunannya. Kalau hari ini kita belajar unsur pembangunnya, minggu depan kita akan membuat teks cerita pendek ya. Begitu ya? Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan tidak sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Tidak ada? Tidak ada? Nggak ada pertanyaan? Ya cukup? Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Saya mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Kita tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.